yaitu bahwa penolakan terhadap doktrin adalah sikap yang salah terhadap doktrin, dan umumnya sikap seperti ini juga bermuara pada sikap dogmatis. Jadi Anda akan menolak doktrin dan bermuara kepada sikap yang dogmatis, ya. Pada akhirnya muncul semacam doktrin yang baru. Kita bisa lihat misalnya, ya saya sebut ada dua lah ya. Ya secara umum kita bisa sebut apa yang saya sebut sebagai anti-intelektualisme, sikap anti-intelektualisme. Seringkali orang identikkan doktrin itu dengan kapasitas intelektual manusia semata-mata. Lalu ada orang yang bilang ya doktrin itu rasional sekali, jadi sebenarnya kita nggak butuh doktrin gitu. Tetapi ini mengekspresikan sikap anti-intelektualisme di dalam gereja, sehingga orang tidak mau belajar dengan teliti ajaran atau bahkan saya mesti sebut doktrin di dalam Alkitab. Nah, orang-orang yang bersikap anti-intelektual ini umumnya terjebak di dalam mistisisme, ya. Atau kadang-kadang terjebak juga di dalam apa yang disebut sebagai fundamentalisme. Seolah-olah saudara dan saya menjadi semakin rohani kalau kita makin tak terpahami. Nah, doktrin itu umumnya itu merupakan, ya saya bisa sebut sebagai kristalisasi daripada ajaran-ajaran di dalam Alkitab yang kemudian dibahasakan di dalam bahasa yang lebih mudah dipahami di dalam konteks kita, kemudian diajarkan kepada gereja dan seterusnya. Kalau itu merupakan kristalisasi daripada ajaran-ajaran Alkitab, maka itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh gereja. Namun tentu saja supaya bisa dipahami itu biasanya disistematisasi sehingga terlihat sangat-sangat rasional. Nah, ada orang yang karena melihat model yang sistematis sedemikian, mereka merasa bahwa itu bukan karakteristik daripada spiritualitas yang sejati. Bahkan seringkali orang kemudian melihat, ya kalau kita makin rohani, kita menjadi makin sulit terpahami, bahkan cenderung irasional. Ya. Orang-orang yang anti-intelektualisme sedemikian seringkali terjebak di dalam tafsiran-tafsiran hurufiah. Mereka membaca satu kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, kemudian itu diklaim, kemudian itu dikembangkan menjadi semacam lepas dari konteks kata bahasa aslinya, lepas dari konteks budayanya. Padahal saudara dan saya tahu bahwa kata punya makna di dalam kalimat, kalimat punya makna di dalam paragraf, paragraf punya punya makna paling tidak di dalam satu pasal punya makna di dalam satu kitab punya makna di dalam keseluruhan kitab atau ke dalam kumpulan kitab Perjanjian Lama, dan itu punya makna juga di dalam keseluruhan konteks Perjanjian Baru. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita melepaskan kata itu dari konteksnya di dalam Alkitab dan hanya berpegang kepada satu atau dua kata, lalu saudara dan saya mengatakan ini yang biblikal, itu adalah yang sedemikian, maka menurut saya pada akhirnya orang-orang seperti ini, meskipun dia anti-intelektual dan kemudian anti terhadap doktrin, tanpa sadar mereka sementara membangun doktrin, dan sayangnya doktrin ini asing bagi Alkitab. Bahkan kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa membangun doktrin yang saudara dan saya bisa kalau kita lihat dalam Alkitab, mungkin saja itu merupakan doktrin atau ajaran yang oleh penulis Alkitab sendiri tidak dipahami. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya bilang di situ bahwa sikap anti-intelektualisme itu pasti akan bermuara di dalam dogmatisme yang baru. Karena begitu saudara kritisi mereka, itu sikapnya adalah ya kamu rasional, terlalu rasional. Kamu sih berpikir terlalu rumit. Coba berpikir sederhana, baca di dalam Alkitab, lihat ayat ini bilang begitu, ayat itu bilang demikian. Tetapi mereka melepaskan semua dari konteks. Jadi ini persoalan pertama yang saudara dan saya seringkali hadapi waktu orang menolak doktrin, yaitu sifat anti-intelektualisme. Tetapi juga di sisi yang lain ada sifat yang karakteristik yang kedua yang juga menolak doktrin, terutama doktrin-doktrin yang ortodoks karena dianggap kaku. Itu adalah sikap yang saya sebut, ya saya pribadi sebut sebagai intelektualisme yang sempit. Satu anti-intelek, satunya intelek tetapi sempit. Ya, penolakan itu bisa berasal misalnya dari orang-orang yang sangat menekankan apa yang kita sebut sebagai rasionalisme. Segala sesuatu yang bisa diterima, segala sesuatu yang bisa diterima sebagai kebenaran dan bisa dipahami adalah hal-hal yang bisa dipahami atau bisa masuk di dalam pengalaman-pengalaman manusia. Terbukti, masuk akal. Kadang-kadang mereka menolak hal-hal yang bersifat supranatural yang juga sebenarnya masih diakui di dalam doktrin-doktrin yang ortodoks. Atau anti-intelektualisme yang sempit itu seringkali menolak doktrin karena alasan-alasan yang pragmatis. Ya. Mereka ingin membangun atau mengkonstruksi semacam kekristenan
yang dapat diterima oleh semua orang, atau mereka sementara membangun kekristenan yang mungkin sesuai dengan berbagai macam kepentingan lah gitu. Misalnya kepentingan apa? Kita bisa bilang ya, supaya kekristenan itu terlihat sebagai kekristenan yang inklusif, maka unsur-unsur doktrinal yang bersifat eksklusif itu disingkirkan. Jadi keunikan Kristen yang kadang-kadang kalau saudara lihat, bagi saya kekristenan itu kalau saudara perhatikan dengan baik, dia bersifat eksklusif dan ofensif memang. Kita bisa toleran terhadap semua orang, namun kita tidak boleh menyingkirkan karakteristik ini, eksklusif dan kadang ofensif. Yesus bilang begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ya dia satu-satunya jalan, yang lain bukan. Itu eksklusif, satu-satunya jalan. Yang lain bukan, itu ofensif. Dan itu ada di dalam kekristenan. Tetapi banyak orang yang ya mencoba untuk menunjukkan sikap menunjukkan intelektualitasnya dia dengan menunjukkan sikap inklusif, atau kemudian dia mencoba untuk menjadi orang yang bisa terlibat di dalam hal-hal yang kemudian kita sebut sebagai toleransi, terlihat sangat toleran dan seterusnya, lalu kemudian menyingkirkan keunikan Kristen. Orang-orang seperti ini biasanya mengatakan bahwa doktrin itu, atau mengatakan bahwa tidak ada doktrin yang absolut. Itulah doktrin mereka. Tetapi ya mengatakan tidak ada doktrin absolut itu juga terjebak di dalam kontradiksi performatif. Kenapa? Karena orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada doktrin yang absolut biasanya yakin bahwa doktrin mereka itu benar dan yang lain salah. Dengan demikian, ya mereka terjebak di dalam absolutisme yang sama. Dengan demikian, saudara sementara melihat penjelasan saya sampai di titik ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin hidup tanpa doktrin. Saudara bisa menghidupi doktrin yang benar atau doktrin yang salah, tetapi tanpa doktrin itu mustahil. Nah, sekarang mengapa saya mengatakan bahwa doktrin adalah sesuatu yang sangat penting? Saya mulai dengan tulisan daripada David Wells. Dia mengatakan doktrin diberikan Allah untuk memberi instruksi, memberi pengarahan secara moral dan mendewasakan umat Allah. Menarik karena doktrin berkaitan dengan perintah Allah, berkaitan dengan bimbingan moral, artinya kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia, dan kemudian doktrin ini kemudian menolong untuk mendewasakan jemaat. Karena banyak orang berpikir bahwa doktrin itu tidak memungkinkan pertumbuhan secara spiritual. David Wells mengatakan malah mendewasakan artinya memberi pertumbuhan. Dengan demikian menurut saya kalau kita mengabaikan doktrin, itu berarti saudara dan saya mengabaikan pemberian atau anugerah Allah. Kalau doktrin itu diberikan oleh Allah, maka mengabaikan doktrin berarti mengabaikan pemberian atau anugerah Allah bagi gereja. Kalau saudara dan saya mengabaikan doktrin, kalau doktrin diberikan Allah untuk memberikan instruksi dan bimbingan, maka saudara dan saya kehilangan arah hidup atau peta bagi moralitas. Ya, prinsip-prinsip doktrinal umumnya kemudian akan membentuk worldview saudara dan saya. Jadi panduan praktis bagi kehidupan kita, itu kita akan kehilangan itu kalau kita mengabaikan doktrin-doktrin yang benar. Lalu kemudian dengan mengabaikan doktrin-doktrin yang benar, saudara dan saya menyia-nyiakan sarana untuk bertumbuh yang mendewasakan saudara dan saya. Oleh sebab itu saya kembali kepada Wells, dia mengatakan bahwa jemaat Kristen atau gereja seharusnya memang mengingat doktrin atau ajaran-ajaran yang benar, berdiri di atas ajaran-ajaran yang benar, mengikutinya, dan tidak boleh melepaskannya. Saudara ini bisa terekspresi dalam pemikiran Martin Luther. Waktu disuruh menarik ajarannya, dia bilang, di sini aku berdiri dan aku tidak bisa yang lain. Kiranya Tuhan menolong aku. Artinya dia tetap berdiri di atas apa yang dia tuliskan dan dia yakini sebagai kebenaran yang bersifat fondasional yang berasal dari Alkitab. Nah, doktrin juga signifikan, saudara, karena di dalam Alkitab sendiri, saudara dan saya tidak bisa mengatakan bahwa doktrin itu tidak biblikal atau tidak alkitabiah. Yang pertama, istilah doktrin itu bisa saudara dan saya terjemahkan dari paling tidak kata ini, 3 kata yang berkaitan ya, didake, didaskalia, didaskalos, yang saudara dan saya mesti terjemahkan itu sebagai doktrin atau sebagai ajaran. Jadi doktrin mengacu kepada pengajaran, didake mengacu kepada pengajaran atau mengacu kepada doktrin. Dan itu dipakai untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 28, kalau didake itu berarti doktrin atau pengajaran, maka saudara akan menemukan ESV pakai teaching, tetapi King James Version kemudian menerjemahkannya dengan doktrin. Artinya waktu Yesus mengajar, kita tahu dia adalah firman yang hidup dan setiap katanya dia adalah firman. Tetapi kemudian waktu dia mengajar, sang firman yang mengajar ini sementara mengajarkan sebuah ajaran atau doktrin. Didake.
Kemudian saudara dan saya juga bisa melihat bahwa di dalam Alkitab kata didake itu kemudian digunakan untuk tulisan-tulisan para rasul. Jadi tulisan-tulisan para rasul yang diinspirasi yang sekarang ada pada kita itu juga disebut sebagai ajaran, menggunakan kata didake. Tetapi kemudian tradisi yang mereka teruskan, mungkin ajaran-ajaran mereka yang terlepas dari firman Allah yang tertulis dan saudara dan saya yakini sebagai firman Tuhan yang kita miliki hari ini, itu pun masih ada di dalam konteks didake atau di dalam konteks pengajaran. Sehingga menurut saya doktrin atau ajaran para rasul itu adalah sesuatu yang cukup positif. Baik itu yang saudara dan saya miliki dalam Alkitab atau tradisi yang mereka turunkan. Mungkin kita sudah sulit untuk menemukan tradisi itu. Namun yang saya mau katakan adalah ya, bahkan ketika saudara dan saya bicara mengenai tradisi, bukan tulisan yang terinspirasi pun, itu secara positif disebutkan di dalam Alkitab melalui didake. Bahkan ada istilah paradosin, bicara mengenai ajaran dan tradisi yang diteruskan oleh para rasul kepada para jemaat melalui murid-murid para rasul. Istilah paradosin digunakan dan itu adalah sesuatu yang sangat positif. Sehingga saudara tidak bisa dan saya tidak bisa bilang bahwa doktrin itu unbiblical sama sekali. Tidak, Alkitab memberi ruang kepada apa yang disebut sebagai pengajaran doktrin itu digunakan untuk Yesus Kristus, itu digunakan untuk para rasul dan tradisi yang mereka turunkan. Memang doktrin juga dipakai untuk ajaran Farisi atau didake dipakai untuk ajaran Farisi di dalam Matius pasal 16. Bahkan ajaran sesat atau ajaran iblis gitu ya. Sehingga saya bisa bilang bahwa meskipun istilah ini dapat merujuk kepada ajaran yang salah, tapi Alkitab tidak mendefinisikan doktrin dan tradisi sebagai negatif dan menolaknya begitu saja. Sebaliknya, doktrin itu adalah sesuatu yang cukup positif. Kalau saudara dan saya lihat di dalam Alkitab berdasarkan kata didake, didaskalia, didaskalos yang seringkali diterjemahkan sebagai doktrin atau pengajaran. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Ini bukan sesuatu yang dipandang negatif oleh Alkitab. Cukup banyak pembicaraan yang positif dalam Alkitab terkait dengan doktrin. Nah, doktrin signifikan. Kenapa? Karena bagi saya doktrin yang benar itu tidak dapat dilepaskan dari firman Allah. Tadi saya bilang doktrin dapat merujuk kepada ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi saudara dan saya lihat di sini, doktrin juga merujuk kepada firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Firman Allah yang dituliskan oleh para rasul dan diteruskan kepada gereja, maupun juga tentu saja kepada ajaran-ajaran atau tradisi rasuli. Sehingga saya pakai poin yang ketiga, doktrin merujuk juga kepada ajaran yang sehat atau kerangka pemikiran, kerangka teoritis yang didasarkan pada kebenaran kitab suci. Jadi setiap ajaran yang bersesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, saudara dan saya tetap harus menghargai itu. Kita nggak bisa bilang bahwa karena kata itu atau frasa yang kita gunakan itu tidak ada di dalam Alkitab, maka kita tolak begitu saja. Saya kira tidak. Yang paling penting adalah apakah doktrin yang diajarkan ini sesuai dengan kitab suci atau tidak. Jika bertentangan, ya memang saudara dan saya harus menolak itu. Tetapi kalau bersesuaian dengan ajaran-ajaran kitab suci, Alkitab, saudara dan saya punya kewajiban untuk menerimanya. Kenapa? Menurut saya gereja membutuhkan kemampuan untuk membedakan doktrin yang benar dan doktrin yang salah. Saudara dan saya harus punya kemauan justru untuk berdiri di atas doktrin yang benar dan keberanian untuk menolak doktrin yang salah. Mengapa? Karena ya saudara dan saya tidak bisa melepaskan diri dari doktrin. Alkitab bersikap positif terhadap doktrin, dan doktrin yang benar, sekali lagi, doktrin yang benar itu tidak terlepas dari firman Allah. Kalau ajaran ini dibangun berdasarkan kebenaran firman Allah, mengapa tidak? Mengapa kita harus bersikap negatif kepada sesuatu yang tidak ditolak oleh Alkitab? Yang kedua, doktrin adalah sesuatu yang sangat signifikan sebenarnya di dalam kehidupan bergereja hari ini, bahkan di dalam sejarah gereja kalau saudara perhatikan. Bahkan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena doktrin mempengaruhi spiritualitas Kristen. Sekali lagi, doktrin mempengaruhi apa yang saudara dan saya sebut sebagai spiritualitas Kristen. Prinsip-prinsip biblikal di dalam doktrin yang benar itu akan mengarahkan cara pikir saudara dan saya. Nah, seorang penulis mengenai worldview, dia mengatakan bahwa kesaksian Kristen di Eropa, bahkan di berbagai belahan dunia ini mulai hilang, bukan karena orang Kristen itu terlalu sedikit, atau orang Kristen itu kehilangan posisi-posisi penting. Jadi ada orang bilang, wah kita punya kesaksian kurang, karena pertama kita minoritas di Indonesia, yang kedua kita tidak menduduki posisi-posisi penting. Tetapi bukankah saudara dan saya tahu bahwa kesaksian Kristen itu bisa hilang, bahkan di daerah yang saudara dan saya kenal sebagai kantong-kantong Kristen, bukan? Di kantong-kantong Kristen, itu
saudara dan saya bisa lihat bahwa mayoritas adalah orang Kristen dan yang menduduki posisi-posisi penting adalah orang Kristen. Tapi kesaksian Kristen malah bisa tenggelam di sana, bisa hilang di sana. Mengapa? Penulis tersebut mengatakan karena kita bukan masalah kita minoritas. Karena Daniel minoritas. Bukan karena Daniel dan orang Israel pada masa itu minoritas, namun kesaksian mereka nampak. Bukan juga karena mereka tidak menduduki posisi penting, karena banyak orang tidak menduduki posisi penting tetap bisa menjadi saksi. Persoalan terbesar adalah orang Kristen sudah tidak lagi berpikir dengan cara pikir Kristen. Mereka ada di dalam dunia, tapi mereka berpikir mengikuti pola pikir dunia. Nah, pemikiran Kristen itu sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip biblikal yang ada di dalam doktrin yang benar. Ya tadi saya bilang doktrin itu kalau saudara tidak lihat itu sebagai bagian dari firman Allah pun saudara harus lihat sebagai kristalisasi dari kebenaran firman yang kemudian dimunculkan di dalam kehidupan keseharian kita. Dia mengarahkan cara pikir saudara dan saya. Kalau dia mengarahkan cara pikir pasti mengarahkan tindakan. Ada yang bilang doktrin gak berhubungan dengan kehidupan praktis. Siapa bilang? Kalau doktrin yang benar itu mempengaruhi pikiran kita, dia pasti mempengaruhi kehidupan praktis kita. Saudara tahu kenapa Eropa misalnya, di Eropa salah satu jam yang berasal dari Swiss, saya pakai contoh itu aja, jam yang berasal dari Swiss pada masa awal reformasi itu begitu baik ya. Karena orang buat dengan sangat teliti. Dan waktu mereka buat dengan satu kesadaran bahwa yang disebut hari ini sebagai coram deo. Kami ada di hadapan Allah. Jadi waktu pembuat jam bikin jam, jarum yang terkecil, baut yang paling kecil, dia buat dengan sangat hati-hati. Bukan karena kepentingan ekonomi dan untuk untuk konsumennya dia, bukan. Dia lakukan itu karena dia sadar dia sementara melakukannya di hadapan Allah. Di sini saudara bisa lihat bahwa doktrin tentang coram deo, semua manusia berdiri di hadapan Allah di dalam seluruh dimensi hidupnya, dia mengarahkan tindakannya dia di dalam pembuatan jam. Nah, maka saya percaya juga bahwa prinsip-prinsip biblikal itu mempengaruhi buah yang dihasilkan. Ya, kristalisasinya di dalam doktrin-doktrin yang benar gitu ya, yang sesuai dengan kitab suci sangat mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Maka saya kutip John Frame, dia bilang doktrin yang benar merupakan aplikasi firman Tuhan dalam seluruh dimensi hidup. Doktrin yang benar tidak bersifat teoritis atau praktis semata, tetapi melibatkan keduanya. Memang ini yang menghasilkan ketegangan. Kita sering tegang, kita sering bertengkar, kita sering ribut. Karena orang bilang, kamu yang tahu doktrin, kehidupanmu nggak beres. Ya betul, tuduhan ini to some extent ada kebenarannya. Kenapa? Karena memang saudara dan saya punya doktrin, tetapi tidak menghidupi doktrin yang benar itu. Itu adalah sebuah kesalahan juga. Kenapa kalau saya pakai konsep frame atau ini tadi kesimpulan saya di atas, lalu kemudian saya bicara mengenai apa yang dibicarakan oleh John Frame. Doktrin yang benar itu sebenarnya tidak bisa berhenti hanya pada tataran intelektual. Dia pasti akan mempengaruhi praksis saudara dan saya. Yang ketiga, slide terakhir dari saya, doktrin itu, karena ini sudah 20 menit lebih 30 detik itu. Doktrin itu penting dan tidak boleh dibuang karena ini merupakan sistematisasi ajaran Alkitab. Saya pakai istilah tadi kristalisasi ajaran Alkitab. Doktrin berfungsi sangat positif. Pertama, dengan sudah ada rumusan-rumusan doktrinal yang cocok dengan ajaran Alkitab, ini memudahkan gereja dalam melaksanakan tugas pengajarannya. Begini, kalau pendeta mau khotbah dia harus gali Alkitab, lalu kemudian dia harus menggali bahasa aslinya, konteksnya, baru kemudian dia berkhotbah. Nah, kalau saya mau mengajar Alkitab kepada jemaat saya, satu demi satu, Kejadian sampai Wahyu dengan teliti sedemikian, saya kira sampai saya mati Alkitab nggak selesai. Tetapi prinsip-prinsip penting di dalam Alkitab biasanya muncul, sudah disistematisasi. Hari ini saudara kenal dengan teologia sistematika. Nah, dalam gereja melakukan katekasasi, itu sangat menghemat waktu ketika merujuk kepada doktrin-doktrin sedemikian. Gitu. Ya tinggal saudara ujikan dia benar atau tidak berdasarkan penelitian kita terhadap Alkitab. Lalu doktrin juga membentuk kerangka pikir yang Alkitabiah dalam bentuk pelayanan Kristen. Saudara punya doktrin menentukan penginjilan. Ada orang penginjilan membuat orang di Jawa Barat itu dulu waktu kami pergi penginjilan di sana, KKR itu disebut sebagai kristenisasi dan kemudian memunculkan ada orang-orang yang disebut sebagai Kristen Indomie. Kenapa? Karena kita kasih Indomie pelayanan sosial dengan motif untuk kemudian satu saat menginjili. Jadi kita kasih makan sekenyang-kenyangnya. Setelah itu dia tidak punya pilihan lain, kemudian dia lari dan mengikuti Kristen. Saya kira ini lahir dari pengajaran yang salah mengenai penginjilan. Doktrin menentukan pola apologetika saudara dan saya. Ya, bahkan ministry of mercy, pelayanan kasih saudara dan saya, itu juga dipengaruhi oleh doktrin. Kadang-kadang kita di doktrin Allah kita, lalu waktu bicara mengenai sifat Allah yang kasih itu, kita kebablasan. Sampai kemudian semua orang kita kasih pertolongan, padahal orang-orang itu tidak butuh pertolongan. Alkitab bilang misalnya, jangan berpihak kepada orang miskin.
Dia suruh kita menolong orang miskin, tapi nggak berpihak kepada orang miskin. Ini posisi doktrinal sangat menentukan bagaimana saudara dan saya bersikap di dalam pelayanan kasih. Terakhir, ya doktrin yang benar itu menjadi alat identifikasi, parameter untuk mengidentifikasi pengajaran yang sesat dan kemudian senjata untuk melawan ajaran yang sesat. Nah, doktrin juga bisa terbentuk di dalam konteks pengajaran yang sesat ini ya. Secara historis, saudara dan saya tahu begitu muncul ajaran yang sesat di abad-abad awal gereja, kemudian muncul konsili, di dalam konsili kemudian ditegaskanlah doktrin yang benar. Nah, mereka melakukan, saudara mesti ingat bahwa itu melibatkan teolog-teolog yang mencintai Alkitab, mereka studi Alkitab dan kemudian mereka menegaskannya di dalam sebuah rumusan yang sekali lagi merupakan kristalisasi ajaran Alkitab. Jadi doktrin merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak boleh disingkirkan. Itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan saudara dan saya, dan mempengaruhi praksis. Jadi kita tidak boleh bilang bahwa doktrin itu tidak ada karena tidak praktis. Tidak, doktrin itu mempengaruhi praktis. Kehidupan praktis. Kalau tidak mempengaruhi, salahnya bukan di doktrin. Itu salah di orang yang katanya pegang doktrin yang benar. Saya kira ini dari saya, dan mohon maaf saya kelebihan kira-kira 3,5 menit. Baik. Ya, ini dari saya. Terima kasih banyak Pendeta Tama atas pemaparannya yang begitu jelas, padat sekali, dan tampaknya sudah ada kawan-kawan ini yang tidak sabar untuk bertanya pada Pendeta Tama, tetapi mohon sabar sebentar, ditahan dulu pertanyaannya. Setelah sesi kedua dari penginjil Risa Trisna, kita akan buka ruang diskusi, tanya jawab, baik itu kepada Pendeta Tama maupun kepada penginjil Risa Trisna. Waktu 20 menit saya berikan kepada penginjil Risa Trisna. Silakan, Bung Risa. Halo semua, thank you ya Bung Niki yang sudah thank you pertama untuk Pak Tama yang sudah menyampaikan di bagian pertama bahwa Bapak Ibu bisa lihat di situ dari sisi historikalnya dan sisi biblikanya. Nah, saya seperti tadi ya Bung Niki sudah sampaikan, saya akan bicara dari sisi praktikalnya. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi ya. Langsung Pak Tama tegas, kita tidak mungkin balik slide satunya masih ada. Nah, jadi di sini mengapa orang Kristen tanpa doktrin, mungkinkah? Ini sebuah pertanyaan retorik ya. Jadi apakah ini satu pertanyaan retorik yang tadi jawabannya kita tahu sudah pasti tidak, atau ini sebenarnya satu pertanyaan normal? Nah, ini biasanya ini jawabannya tergantung kita nih bicara dengan siapa nih. Kalau ada gereja tertentu, dia akan bilang bahwa ditanya dia bisa hidup tanpa doktrin. Walaupun tadi Pak Tama sudah jelaskan tidak mungkin. Tapi ada gereja tertentu dia akan bilang jelas tidak bisa. Seperti posisi yang tadi sudah disampaikan Pak Tama. Nah, berharap di dalam sekarang yang semua Bapak Ibu Saudara yang join, ada pandangan juga yang berpendapat bahwa kita bisa hidup tanpa doktrin. Kita bisa diskusi nanti. Nah, jadi balik lagi kepada kata doktrin tuh. Kalau kita bicara ya, kata doktrin ini menurut saya dalam perbendaharaan kata rohani itu pasti posisinya ada di peringkat terakhir. Jadi kalau orang bicara peringkat atas, menurut saya kalau orang bicara rohani, coba bicara KKR mujizat. Itu pasti nomor satu, orang pasti suka. Atau bicara pengalaman supranatural, ada nubuat, penglihatan, pengusiran setan, pasti juga itu orang suka lihat itu, suka mengikutinya. Atau yang ketiga, misalnya bicara kesaksian, wah artis rohani baru bertobat, spektakuler ya, itu orang pasti suka dengarnya. Tapi kalau udah mulai bicara persekutuan doa, mulai turun jumlah orang ya, mulai kurang suka. Bicara lagi Bible study, aduh udah makin turun lagi. Nah, bicara lagi, apalagi katekisasi, bicara belajar doktrin, itu sudah menurut saya pasti di bagian yang paling rendah. Yang dianggap orang Kristen kebanyakan ada sesuatu yang nggak penting. Yang hari ini kita akan diskusikan, betul apa tidak pandangan itu. Nah, next, boleh. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi tadi pertanyaannya ya, mengapa orang itu kok bisa kayaknya nggak suka dengan doktrin itu di peringkat terakhir. Nah, ini paling tidak ada beberapa hal yang saya pikir ini yang memang terjadi di dalam kehidupan jemaat. Pertama pasti soal nggak paham.
Jelas sekali kalau dia nggak paham apa maknanya doktrin, apa tujuannya doktrin, apa kaitannya dengan Alkitab, seperti tadi Pak Tama bilang, itu pasti dia ngerasa dia nggak suka, buat apa belajar doktrin. Atau persepsi yang salah, yaitu tadi ya, kita punya, tadi sempat disinggung Pak Tama juga, persepsinya, waduh kalau doktrin itu bicara pasti jadi bikin pecah belah, bikin ribut lah, saling serang, dan satu hal yang menurut saya itu satu hal kita lihat, apakah betul demikian. Yang ketiga, atau jebakan dikotomi. Orang nggak suka doktrin karena selalu ada kelompok tertentu yang penting hati, yang penting saya cinta Tuhan, Tuhan lihat hati lah. Nggak penting soal pemikiran, rasio, akal budi. Ini udah ada dikotomi nih, satu yang pakai rasio, satu pakai perasaan. Satu pakai akal budi, satu pengalaman. Atau yang keempat, generalisasi ekses. Maksudnya apa nih? Tadi seperti Pak Tama bilang. Jadi tentu ada orang-orang yang memang dia tahu doktrin hebat, tapi mungkin sikapnya itu tidak seperti apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui. Nah, ada orang juga nggak suka doktrin karena dia mengeneralisasi. Jadi dia mungkin punya pengalaman buruk dengan ada orang yang dia tahu hebat, doktrinnya jago, berteologi, tapi kok ternyata sikap hidupnya nggak sesuai. Nah, dia generalisir, semua orang yang mengerti doktrin kayak begini. Nah, itu juga kesalahan. Dan yang kelima, nah ini kesalahan tafsir teks Alkitab ya. Nah, jadi itu banyak juga terjadi, orang pikir, oh iyalah kamu jangan menghakimi, ayat jangan menghakimi, kamu harus mengasihi sesama, kita adalah satu tubuh Kristus. Nah, itu ditafsirkan bahwa kalau kamu pegang satu doktrin, apalagi yang ortodoks, itu membuat kamu nanti suka menghakimi orang. Jadi jangan belajar doktrin gitu kan, satu logika berpikir yang salah sama sekali jelas ya. Nah, jadi doktrin itu apa? Next. Nah, doktrin itu apa? Nah, saya ambil dari yang dikatakan oleh Kevin Van Hooser. Jadi dia katakan, kalau bicara doktrin ini seperti sebuah teodrama Kristen. Drama kisah Allah. Jadi itu ada 4 elemen di situ, ada Allah, kitab suci, ada doktrin gereja. Maksudnya apa? Maksudnya orang Kristen dia harus bisa melihat seluruh kehidupan ini sebagai sebuah teodrama atau kisah Allah. Apa itu kisah Allah? Artinya kisah tindakan penyelamatan Allah bagi umat manusia di dalam Kristus. Dia harus lihat dulu seluruh hidup ini sebagai satu kisah ini. Nah, setelah dia tahu kisah ini, dia harus mencari bagiannya dia, berpartisipasi. Dia bukan cuma jadi penonton, tapi dia berpartisipasi dalam kisah Allah tersebut. Nah, untuk bisa partisipasi dengan benar, dikatakan Van Hooser di situ, dia harus tahu dulu kisah ini. Jadi Allah itu bukan Allah yang memang yang di awang-awang, Allah menyatakan dirinya dalam satu kisah historis. Nah, dia harus tahu dulu dengan benar kisah ini, baru dia bisa berpartisipasi dengan benar. Nah, apakah ini berarti seorang itu tidak bisa berpartisipasi, dia tidak bisa melayani kalau dia nggak tahu doktrin? Tentu bisa. Tapi di sini Van Hooser kasih keywordnya adalah berpartisipasi dengan benar. Artinya orang yang tahu doktrin, dia tahu dasar dari dia melayani itu apa. Kenapa dia harus melayani, tujuan melayaninya apa, motivasinya apa, alasan dia lakukan itu dia tahu. Karena dia mengerti. Dia sudah ngerti melihat hidup dalam kisah Allah tadi, teodrama Kristen. Next. Nah, jadi dia merangkum, Van Hooser mengatakan demikian. Jadi itu doktrin itu tuh bukan sebuah tujuan. Doktrin ini adalah sebuah sarana, sebuah alat, satu tools untuk mengenal Allah dan bisa memuliakan Dia. Kalau bahasa Van Hooser dia pakai untuk supaya bisa memimpin mereka ke dalam drama kisah Allah itu dengan lebih mendalam. Artinya kalau seseorang yang tahu doktrin, dia tahu tentang kehidupan ini ada sebuah kisah Allah di dalam dunia, kisah penyelamatan Allah, sehingga dia akan masuk lebih dalam di situ kalau dia tahu doktrin. Nah, tadi sudah ditegaskan ya, dari sini kita lihat seperti Pak Tama bilang, doktrin itu bukan hanya sesuatu yang di kepala, tapi itu akan menggerakkan orang, menggerakkan kaki dan tangan orang yang ngerti doktrin itu untuk melayani Allah. Nah, mungkin tadi juga sudah disampaikan, berarti apakah semua orang yang tahu doktrin itu 100% pasti melayani? Tentu, belum tentu. Belum tentu demikian. Nggak pasti 100%. Tapi yang pasti persentasinya yang terlibat pelayanan antara orang yang tahu doktrin dengan yang tidak tahu doktrin, pasti lebih banyak orang yang tahu doktrin.
Alasannya kenapa? Jelas. Karena mereka tahu tentang doktrin kisah Allah itu, dan pasti mereka menjadi gelisah kalau mereka hanya diam menjadi penonton. Mereka akan mau berpartisipasi di situ. Nah, kisahnya itu seperti apa sih alurnya dari mulai kisah Alkitab sampai ke hidup kita? Saya ambil dari Michael Horton. Next. Nah, Michael Horton dia mengatakan itu ada 4D istilahnya. D yang pertama yaitu drama. Jadi drama ini dia mau katakan bahwa demikian. Alkitab itu adalah tentang Allah. Allah menyatakan dirinya. Jadi Allah bukan menyatakan diri dalam satu ide-ide yang abstrak, yang mengawang, tapi lewat kisah nyata historis dicatat dalam Alkitab. Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu, isinya 4 plot kisah besar ini. Yaitu kisah tentang penciptaan, baru kemudian kejatuhan manusia di dalam dosa, kemudian kisah penebusan melalui karya salib Kristus, nah kemudian baru penggenapan. Nah, atau konsumasi. Nanti waktu Kristus datang kembali, langit baru dan bumi baru. Nah, pertama kali seseorang dia harus tahu waktu dia baca Alkitab, ini Alkitab bukan kisah tentang hidupnya. Gimana dia hidupnya bisa sukses, kaya, makmur, sehat, dan seterusnya. Enggak. Tapi ini tentang Allah. Apa yang Allah sudah lakukan di dalam Kristus bagi kita, dan apa yang Allah tuntut untuk kita lakukan bagi dia. Nah, di sini ini nomor pertama orang harus tahu dulu kisah tentang Alkitab ini isinya apa sih. Nah, dari kisah tersebut kemudian doktrin dihasilkan dari kisah tersebut nomor 2. Jadi drama menghasilkan doktrin. Konkretnya apa? Seperti misalnya contoh kisah penyaliban Kristus. Apakah itu hanya sebuah kisah yang menyedihkan? Kita sedih melihat Kristus disiksa, kemudian disalib. Apakah hanya itu? Nah, tanpa orang yang mengerti doktrin, dia sampai hanya di situ. Dia hanya pakai perasaan, ia sedih, Tuhan Yesus disiksa, disalib. Nah, hanya orang yang mengerti doktrin, dia akan bisa membaca bahwa kisah penyaliban Kristus itu adalah kisah tentang keselamatan. Doktrin ini yang bisa menjelaskan mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Apa dampak kematiannya bagi saya? Bagaimana kita bisa dibenarkan dan didamaikan dengan Allah melalui karya Kristus tersebut? Nah, itu tidak bisa orang bisa paham tanpa sebuah doktrin. Nah, tanpa sebuah pengertian yang mendalam tentang karya penyaliban Kristus lewat doktrin tadi, tidak mungkin seseorang bisa melihat keagungan salib Kristus. Ini saya sangat percaya. Kalau orang yang bisa orang yang hanya mereka yang memahami doktrin, dia tahu penyaliban Kristus itu tercatat dalam sejarah, dia tahu secara pengertiannya bahwa itu adalah Kristus mati karena dosa dia. Hanya orang yang ngerti itu dan bagaimana dia bisa mendapatkan pendamaian dan pembenaran di hadapan Allah, waktu dia ngerti itu semua, baru dia bisa melihat keagungan salib Kristus. Dan tidak ada cara untuk bisa mengerti semua itu tanpa sebuah doktrin. Kalau tanpa doktrin itu cuma kisah yang dia baca, aduh sedih ya, seperti begitu. Nah, yang ketiga, doksologi, D ketiga. Nah, setelah ada kisah, dia tahu doktrin dari kisah tersebut. Nah, itu kemudian itu menghasilkan penyembahan. Jadi setelah kita tahu, oh ini kisah salib Kristus ini, Kristus mati secara pribadi bagi saya untuk menyelamatkan saya. Nah, dari situ kita akan dibawa. Kita akan, dari pengertian tadi, kita disentuh hati kita oleh Roh Kudus, sehingga kita akan datang menyembah Kristus. Itu dasar penyembahan yang benar. Jadi dia datang menyembah Kristus karena dia tahu Kristus telah mati bagi dirinya. Kristus satu-satunya jalan yang bisa memungkinkan dia selamat. Nah, itu dihasilkan doksologi. Nah, baru D yang keempat adalah discipleship, pemuritan. Setelah dia datang menyembah Kristus, barulah dia bisa kemudian itu mengalami satu perubahan hidup, dia ikut berperan dalam kisah penebusan Allah bagi dunia ini. Nah, jadi dia akan sadar setelah dia tahu kisah itu, doktrin di baliknya, kemudian itu menghasilkan penyembahan dari hatinya, dan itu menghasilkan suatu kesadaran dalam dirinya, iya hidup saya ini bukan kisah hidup saya sebenarnya. Setelah saya menerima Kristus, maka Kristus adalah tokoh sentral yang menjadi sentral utama di dalam kehidupan saya. Nah, di sini paling penting,
bahwa orang yang mau berperan di dalam pelayanan, tindakan penebusan Allah bagi dunia, dia harus mengalami ini semua dulu. Jangan dia tidak tahu kisahnya, dia tidak tahu doktrin di balik kisah tersebut, dia tidak dibawa kepada penyembahan, pada akhirnya bagaimana mungkin dia menjadi seorang murid Kristus? Sulit. Nah, jadi kalau ada seseorang yang saat ini, yang dia cuma hanya jadi penonton, dia diam-diam aja, dia tidak merasa dia ada bagian panggilan untuk bersama-sama di dalam karya penyelamatan Allah, artinya mungkin dia belum mengerti kisah tersebut dan memang belum masuk di dalam kisah penyelamatan itu. Nah, next. Nah, kemudian ini tadi kalau kita lihat tadi saya sempat melihat ada pertanyaan, lalu apa kaitannya doktrin itu dengan kasih ya? Nah, di situ betul. Nah, jadi di situ kita jika kita terus next. Ya, betul. Nah, jadi di sini kemudian Sinclair Ferguson dia mengatakan demikian. Sorry, next sebelumnya. Nah, sorry. Nah, sebelumnya Michael Horton di sini dia katakan setelah dia sebutkan soal 4D ini dalam yang menggambarkan alur dari drama doktrin ini, dia bilang kalau kita tertarik pada Allah, kita seharusnya tertarik pada teologi. Artinya kalau saudara mau bicara tentang Allah, saudara nggak bisa bicara tanpa doktrin. Saudara, karena begitu bicara Allah, artinya saudara sudah berteologi. Masalahnya tinggal teologi saudara benar atau salah, baik atau buruk. Tapi tadi kita lihat harus ada 4 ya. Jadi ada Allah, ada Alkitab, ada doktrin, ada gereja. Nah, jadi nggak bisa orang berkata, saya hanya mau Allah, tapi saya nggak mau bergereja. Nah, itu udah salah. Saya mau Allah, mau Alkitab, tapi saya nggak mau belajar doktrin. Nggak bisa. Itu dikatakan tadi di awal, bahwa 4 ini saling berkoordinasi dalam teodrama tadi. Nah, jadi kalau Anda mau bicara Allah, tapi nggak mau berteologi, nggak mau berdoktrin, itu agak aneh jadinya ya. Nah, kemudian, jadi di sini dia katakan ya, jadi doktrin itu alih-alih mengganggu, mengetahui apa yang Anda percayai dan mengapa Anda mempercayainya justru merupakan inti dari pengalaman penyembahan dan kehidupan Kristen sehari-hari. Jadi itu seperti tadi juga sudah disampaikan, itu satu yang praktis, itu akan menghasilkan tindakan. Jadi doktrin itu membuat kita kenal iman kita dan kita tahu mengapa kita mengimaninya. Tanpa doktrin seorang nggak tahu kenapa dia menjadi seorang Kristen. Nah, ini yang utama dari Michael Horton. Nah, sekarang next. Nah, Sinclair Ferguson dia katakan demikian. Jadi kalau tadi ya orang tanya apakah itu adakah orang itu akan bisa memiliki kasih? Oh, kalau kamu punya doktrin, nanti kamu hanya di kepala, nggak punya kasih. Nah, di sini jelas ya, tadi dia katakan, Sinclair Ferguson di sini katakan demikian. Justru waktu akal budi kita diperluas, hati itu juga makin diperbesar dengan kasih kepada Allah. Doktrin bukan sesuatu yang hanya di kepala, tapi doktrin tadi kita belajar itu juga bisa menggerakkan tangan dan kaki kita berpartisipasi di dalam tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus. Dan doktrin itu mengubah hati. Jadi bagi yang beranggapan doktrin itu kering, tidak ada emosi, nggak menyentuh hati, doktrin justru menghancurkan dikotomi. Mana yang lebih benar, otak, hati, rasio, atau pengalaman. Doktrin menghancurkan itu, dikotomi, karena bagi doktrin adalah manusia memiliki harus dua-duanya. Memakai otaknya, rasio, akal budinya, tapi juga memakai hatinya. Doktrin sama sekali tidak anti pengalaman rohani. Jadi kalau udah pikir, wah orang yang punya doktrin nanti nggak ada mengalami pengalaman rohani. Enggak seperti gitu, doktrin tidak anti, tapi justru doktrin membawa kepada satu pengalaman rohani yang sejati, yang benar. Sebaliknya, kalau orang nggak punya doktrin yang benar, dia hanya pakai perasaannya saja, maka sangat besar kemungkinan dia akan terjebak dalam satu pengalaman rohani yang subjektif, alias bukan pengalaman rohani yang sejati. Jadi mungkin itu satu imajinasinya dia saja, bukan benar-benar penyataan diri Allah. Nah, itu yang dikatakan Sinclair. Nah, jadi secara praktisnya, next, jadi praktisnya saya mau tarik di dalam. Sekarang gini, kalau kita tanya, oke, jadi kita sudah clear doktrin itu adalah bagian dari satu drama teodrama, drama tentang kisah
tindakan penyelamatan Allah bagi dunia ini di dalam Kristus. Nah, sekarang kalau kita tanya berarti, tapi doktrin itu ada beda-beda kan? Kok kayaknya ada gereja seperti ngajarinnya seperti ini, mengajarinya yang gereja lain beda lagi. Nah, jelas ada satu perbedaan. Tadi sudah clear, ada doktrin yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, di sini dampaknya jelas juga. Kalau doktrin kamu sehat, maka tindakan kamu akan tepat dan benar. Dan sebaliknya, kalau tidak sehat. Jadi kalau mau dibagi, ini ada dua macam. Doktrin yang berpusat pada Allah, pada Alkitab, atau doktrin yang berpusat pada manusia, sifatnya subjektif. Nah, di sini kita lihat pertama, aplikasi doktrin kepada kehidupan sehari-hari. Aktivitas rohani, kita bicara aktivitas rohani dulu. Kalau aktivitas rohani dalam sebuah ibadah, ibadah itu orang ada yang ibadah itu bagi dia ibadah adalah mencari berkat, atau ada yang lain tahu, sadar bahwa ibadah adalah kita datang menyembah Allah. Atau doa. Doa itu bagi orang tertentu dia diajarkan dalam doktrinnya doa itu berarti mendapatkan semua yang diinginkannya dia. Dia mau apa tinggal minta, ada ayatnya lagi dia bilang gitu. Nah, tapi kalau orang pegang doktrin yang benar, dia tahu doa adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, bukan maksa Allah. Atau dalam sebuah pelayanan, orang yang nggak ngerti doktrin, dia akan tahu, dia pikir pelayanan itu sebuah sarana aktualisasi diri. Tapi kalau orang yang tahu doktrin, dia akan tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah tindakan penyangkalan diri, di mana dia makin belajar di situ, dibentuk dalam sebuah pengalaman atau pengalaman rohani. Nah, di sini orang yang tanpa doktrin sangat mudah sekali terjebak dalam satu imajinasi pribadi. Dia melihat berimajinasi, ada terang, langsung dia katakan, wah saya dapat penyingkapan, melihat surga terbuka, melihat malaikat. Padahal dia sedang berimajinasi, melihat sebuah terang. Nah itu orang yang dengan doktrin, dia jelas bisa menguji apakah pengalaman rohani ini benar atau enggak. Dia untuk bilang kamu kasih persepuluhan. Habis itu kamu bisa dapat 20-30 kali lipat. Dia seperti persepuluhan seperti sebuah pancingan untuk mendapatkan berkat yang lebih besar. Nah, orang yang ngerti doktrin, dia tahu bahwa waktu dia beri persepuluhan, itu bagian dari dia sebagai seorang steward, pengelola dari berkat Allah. Dan dia beriman kepada Allah bahwa dia akan bisa hidup dari 90% itu. Jelas ini satu hal yang berbeda antara orang yang punya doktrin yang benar, sama doktrin yang tidak benar. Pasti aplikasinya berbeda. Nah, perbedaannya bukan pada melakukan tidak melakukan, tapi seperti ada ayatnya di Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, atau Yeremia 17 ayat 9, dia katakan bahwa hati kita tuh manusia begitu licik. Nah, doktrin menjaga supaya motivasi kita tetap benar dalam aktivitas rohani. Nah, sekarang next. Sekarang dalam aplikasinya yang dua lagi terakhir, aplikasi dalam aspek kehidupan sehari-hari, aspek kehidupan. Nah, doktrin itu jelas ini juga berbeda antara orang yang punya doktrin dengan doktrin yang benar sama yang nggak benar. Nah, kalau orang yang nggak punya doktrin benar, dia akan lihat usaha itu sebagai sebuah identitas, nilai diri dia ada di dalam pekerjaannya, gajinya, karirnya, posisinya itu menentukan siapa diri. Nah, tapi orang yang ngerti doktrin yang tadi, kisah Allah, ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, ada penggenapan, dia tahu bahwa pekerjaan dia, usahanya adalah sebuah vokasi, sebuah panggilan untuk dia berpartisipasi dalam tindakan penyelapan Allah itu. Atau dalam sebuah keluarga. Kalau tanpa doktrin, orang akan berpikir, saya menikah, saya berkeluarga, punya anak, itu sebuah survival instinct. Ya karena manusia umumnya seperti itu. Lahir, kemudian jadi besar, kemudian sekolah, kerja, menikah, punya anak, kemudian mati. Jadi cuma lihat keluarga ya sebuah survival instinct. Tapi orang yang ngerti doktrin yang benar, dia tahu, dia berkeluarga, ini artinya sebagai keluarga dia akan menggenapi rencana Allah bersama-sama dengan keluarganya. Nah, bagaimana juga dengan waktu? Jelas kalau orang yang nggak ngerti doktrin, dia akan tahu, dia pikir waktu yang dia gunakan ya terserahlah, ini milik dia pribadi. Orang Kristen pun masih banyak pikiran seperti itu. Namun orang yang memiliki doktrin yang benar, dia tahu waktunya ini adalah bukan milik diri dia, tapi sudah menjadi milik Allah. Sehingga dia harus gunakan untuk memuliakan Allah. Paulus bilang, jika engkau makan, minum, melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10. Nah, begitu juga dengan uang dan harta benda. Kalau orang yang nggak ngerti doktrin, dia pikir ini uang, harta benda, dia boleh pakai seenaknya dia. Tapi kalau yang ngerti doktrin, dia tahu, dia hanya steward, pengelola.
artinya Tuhan percayakan berkat ini, itu harus dipakai juga, bukan hanya untuk cukupi diri dia, untuk mendukung pelayanan, untuk membantu orang susah, tapi juga untuk melayani Tuhan. Nah, atau soal budaya. Kalau orang yang nggak ngerti doktrin, mungkin dia langsung aja, oke, ini budaya yang dia suka, dia akan ambil. Yang dia nggak suka, walaupun itu bertentangan dengan Alkitab, misalnya, oh ya saya suka ini, tapi bertentangan dengan Alkitab, ya dia ambil. Atau semuanya malah dia buang. Nah, orang yang ngerti doktrin, dia tahu bagaimana harus menilai sebuah budaya. Dia uji dengan Alkitab, mana budaya yang bisa diterima, mana yang tidak bisa terima. Nah, di sini seperti Paulus katakan Roma 12, di sini jelas doktrin itu merubah cara pandang manusia tentang seluruh aspek kehidupan ini. Jadi kalau saudara nah tinggal masalahnya doktrin ini yang mana nih yang saudara punya nih, doktrin yang benar atau doktrin yang nggak benar. Tapi itu pasti mempengaruhi worldview, cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Nah, slide terakhir, waduh saya juga udah lewat, nah ini terakhir aplikasinya. Terakhir tentang pembacaan penginterpretasian Alkitab. Nah, doktrin ini juga penting. Jadi doktrin berkaitan dengan hal aktivitas rohani, hal yang kemudian kehidupan sehari-hari, termasuk seorang menerjemahkan Alkitab waktu dia membaca. Kalau dia tidak ngerti doktrin, oh iya upacara baptisan itu sebagai sebuah sarana untuk supaya seseorang mengalami mujizat, entah kesembuhan sakit penyakit, entah ekonomi. Tapi orang ngerti doktrin, dia tahu ini hanya sebuah tanda perjanjian Allah yang tidak kelihatan dengan umatnya. Itu baptisan, tidak menyelamatkan manusia, apalagi menyembuhkan. Atau tentang Allah Tritunggal. Masa kalau orang yang tidak ngerti doktrin, ya udah ada yang ngajarin Allah kita triteisme, ada yang ngajarin Allah Tritunggal, sama aja lah. Karena dia nggak ngerti doktrin Alkitab sebenarnya Allah kita tuh emang ada boleh berbagai versi kah? Atau tentang keselamatan. Kalau orang yang tidak ngerti doktrin, ya dia pikir, oke, keselamatan adalah anugerah plus perbuatan. Tapi orang yang tahu doktrin, dia tahu bahwa Alkitab dia jelas di situ bahwa keselamatan adalah murni anugerah. Tidak ada usaha manusia di situ. Nah, waktu orang manusia sudah diselamatkan, baru dia harus kerjakan keselamatannya dengan gentar. Dia bukan kerjakan untuk mendapatkan keselamatan, tapi dia kerjakan setelah dia mendapat keselamatan. Atau tentang keilahian Kristus. Apakah Kristus sama setara dengan Allah Bapa atau dia lebih rendah? Nah, doktrin di sini kita pegang bahwa kita percaya Allah Tritunggal ketiganya setara, sederajat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Atau upah mengikut Kristus. Apakah ada, kalau tidak mengerti, orang akan melihat upah mengikut Kristus, oh mendapat kekayaan atau hidup yang kekal. Nah, orang yang tahu doktrin, dia akan bisa bedakan mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak sehat. Ini dari saya kiranya bisa menolong supaya kita memahami jelas perbedaan antara doktrin yang sehat dan tidak sehat, serta bagaimana aplikasi doktrin ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you. Saya kembalikan kepada host, moderator. Baik. Terima kasih Bung Risa, juga Pak Pendeta Tama atas 2 sesi yang luar biasa. Ibarat ini adalah perlombaan atau event Formula 1 ini ngebut semua ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tema doktrin ini sangat penting dan saya pikir mustahil bisa kita selesaikan dalam waktu hanya menurut panitia 20-30 ya. Jadi 90 menit totalnya. Jadi saya mengusulkan kepada panitia karena pertanyaannya ini cukup menantang dan cukup banyak dari berbagai daerah ini, tampaknya kita tidak akan mungkin bisa menjawab ini dalam waktu 30 menit. Gitu. Kan mungkin ada penambahan atau extra time, karena kalau menjawab... Saya sudah mengumpulkan banyak. Ya, betul ya Ibu. Ya? Kalau kita menyelesaikan dalam waktu 30 menit, tampaknya itu kesulitannya itu setingkat lebih rendah di bawah membangunkan atau membangkitkan orang mati gitu ya. Baik, Pak Pendeta Tama tadi dengan jelas sekali ya mengatakan bahwa orang Kristen tanpa doktrin tidak bisa. Nah, dan diperkaya dengan Bung Resa bahwa doktrin itu ada yang berpusat pada Allah, tetapi ada juga yang berpusat pada manusia. Dan Pendeta Tama juga mengatakan bahwa orang Kristen yang mengatakan tidak perlu doktrin, itu juga mengutarakan satu kalimat doktrinal lah. Tidak perlu doktrin. Suatu kontradiksi performatif menurut Pendeta Tama. Jadi menurut Pendeta Tama, doktrin sangat penting sebagai satu ekspresi iman gereja. Saya dihilangin aja kali ya. Contoh
doktrin Tritunggal yang merupakan formulasi doktrin dilepas gereja aja juga. biarin muka. Baik, kita akan langsung kepada penanya pertama yang jauh ini dari Kupang. Saya pikir ini nanti bisa dijawab oleh Pendeta Tama dan juga diperkaya oleh penginjil Risa. Datangnya dari Ibu Sarma Marpaung di Kupang. Ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana hubungan doktrin dengan kasih? Lalu yang kedua, apakah ayat Alkitab yang mengatakan bahwa umat manusia semakin menjadi serupa dengan Kristus juga dapat dikategorikan sebagai doktrin? Dan yang terakhir, mengapa doktrin menjadi sesuatu yang perlu dibahas ketika firman adalah satu-satunya pedoman dan tuntunan hidup setiap umat Kristen? Apakah kedua narasumber cukup jelas dengan pertanyaan ini, terutama Pendeta Tama? Bagaimana hubungan doktrin dengan kasih? Lalu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita, umat manusia, harus menjadi serupa dengan Kristus, bisa dikategorikan sebagai doktrin juga. Oke. Saya mulai dengan yang pertama ya, hubungan doktrin dengan kasih. Ya, yang pertama, kalau saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, apa itu kasih? Dan ketika Bapak Ibu menjelaskan terlalu panjang, Bapak Ibu sudah tidak menggunakan persis seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu sementara berbicara mengenai sebuah ajaran, sebuah yang Bapak Ibu yakini mengenai apa itu kasih di dalam Alkitab, bukan? Jadi sekali lagi waktu saya bilang apa itu kasih, kemudian kita mencoba mendefinisikan sana sini, bisa saja itu bersesuaian dengan Alkitab dan itu benar. Tetapi kalau saudara bilang ya yang paling penting itu kasih bukan doktrin, coba lihat apa yang Bapak Ibu definisikan tentang kasih itu ya tidak mentah-mentah itu muncul di dalam Alkitab, tetapi itu melibatkan penafsiran kita terhadap apa yang dikatakan tentang kasih, dan definisi kita tentang kasih inilah yang saudara dan saya hidupi. Kalau kita bilang orang percaya bahwa kasih itu nggak boleh marah, ya dia akan berjuang mengekspresikan kasih dengan tidak marah-marah. Tetapi kalau orang percaya bahwa kasih yang benar itu melibatkan teguran dan seterusnya, ya dia akan mengekspresikan kasih dengan mengasihi seperti yang orang kasih, menegur dengan lembut dan seterusnya. Jadi saudara bisa lihat bahwa apa yang saudara definisikan mengenai kasih atau ekspresi kasih itu akan menentukan bagaimana kita berperilaku. Jadi doktrin itu menurut saya sangat penting. Misalnya yang paling sederhana adalah saudara dan saya, tadi kan saya sempat bilang, doktrin berkaitan dengan praktis, termaksudnya di dalamnya itu kasih kan. Doktrin kalau hanya pengetahuan belaka cilaka itu. Nah, misalnya doktrin mengenai Allah Tritunggal. Nah, waktu Bapak Ibu dan saya bicara mengenai doktrin Allah Tritunggal, saya percaya bahwa doktrin Allah Tritunggal ini akan menuntun saudara dan saya, kalau kita memahami dengan benar dan kemudian itu bukan hanya mempengaruhi pikiran tapi afeksi, itu akan menuntun kita untuk mengekspresikan kasih dengan benar. Kenapa? Karena doktrin Allah Tritunggal menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi berbeda dan 3 pribadi itu ada di dalam relasi kasih. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa dan seterusnya. Mereka terus ada di dalam relasi kasih itu, dan kemudian ketika saudara dan saya dipanggil, tadi ada pertanyaan, menjadi serupa dengan Kristus, ya di dalam konteks atau serupa dengan Allah, di dalam konteks itulah saudara dan saya misalnya dipanggil untuk kemudian mengekspresikan kasih. Nah sekarang contoh ya, saya kasih satu contoh praktis aja. Dengan pemuda di gereja saya selalu bilang begini, kamu tidak mungkin mendapatkan kasih sejati dari orang-orang yang tidak kenal Allah Tritunggal. Kamu jangan berharap kamu mendapatkan kasih sejati dari orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada Allah sejati. Kenapa? Karena kita bilang Allah adalah kasih. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kasih sejati dari orang yang di dalamnya tidak ada Allah yang adalah kasih sejati? Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang Anda yakini sebagai Allah sejati? Biasanya mereka dengan dengan serentak akan bilang Allah Tritunggal. Ya sudah, jangan harap kasih sejati datang dari orang yang tidak mengenal dan tidak pernah percaya kepada Allah sejati, yaitu Allah Tritunggal. Jadi ya, itu sangat-sangat berkaitan. Nah demikian juga kalau saya adalah orang yang percaya Allah Tritunggal, maka saya seharusnya mengekspresikan kasih, itu nggak boleh ditahan. Tetapi saya mengekspresikan kasih tidak bertentangan dengan Allah yang adalah kasih, tentu saja. Allah yang kasih adalah Allah yang adil. Maka saya mengekspresikan kasih dengan cara-cara yang adil. Saya mengekspresikan kasih dengan menegur juga bisa. Saya mengekspresikan kasih dengan berkorban bagi orang yang saya kasihi. Tapi saya juga bisa menegur dia,
saya bisa membantah pandangan-pandangan dia. Oh, Kristus melakukan itu, Paulus melakukan itu sesuatu yang menurut saya hal yang sangat biasa. Serupa dengan Kristus, apakah itu sesuatu yang doktrinal? Kalimat serupa dengan Kristus ada di dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu maksudkan dengan serupa dengan Kristus? Begitu Bapak Ibu memberi penjelasan, besar kemungkinan itu bersifat doktrinal. Karena tidak, kalau yang saya mencoba untuk membedakan ya, orang bilang yang paling penting kan Alkitab. Jadi yang paling penting yang tertulis dalam Alkitab, ya sudah, coba definisikan dulu apa itu serupa dengan Kristus. Dan apakah penjelasan Bapak Ibu dengan kata-katanya Bapak Ibu itu tertulis jelas-jelas dalam Alkitab, atau itu merupakan interpretasi Bapak Ibu interpretasi Bapak Ibu terhadap Alkitab dan memang bisa diakui sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab, ya itu bagian dari doktrin. Jadi saya kira kalimat serupa dengan Kristus ada di dalam Alkitab, tetapi pemaknaan dan usaha untuk menggenapinya tidak bisa lepas dari doktrin mengenai pertumbuhan secara spiritual. Misalnya Sinclair Ferguson, dia bilang apa itu bertumbuh secara spiritual? Dia bilang bertumbuh secara spiritual yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Makin yakin kita setelah lihat kitab suci kita makin serupa dengan Kristus, yakinlah bahwa Anda bertumbuh. Jadi ya ada dimensi yang bersifat doktrinal di sana. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pendeta Tama. Terakhir mungkin bisa ditambahkan oleh Bung Riza ya, dari Ibu Sarma. Mengapa doktrin menjadi sesuatu yang perlu dibahas ketika firman adalah satu-satunya pedoman dan tuntunan hidup setiap umat Kristen? Nah, itu sekali lagi, jadi kalau menurut saya seperti tadi ya, itu waktu bicara ini seolah-olah antara doktrin dengan firman adalah sesuatu yang terlepas. Sehingga kalau bicara firman, ya firman, jangan bicara doktrin. Padahal doktrin sendiri berasal dari Alkitab, ya, dari kebenaran-kebenaran yang disistematiskan menjadi sebuah doktrin. Sehingga kalau pertanyaan seperti gitu, berarti kita berpikir bahwa, oke, ini seolah-olah ada dua bagian. Nah, tadi kita udah lihat ada 4 elemen, bicara dalam teodrama, dalam kisah Allah, ada bicara pertama Allahnya sendiri, kemudian bicara Alkitab, kemudian bicara gereja, dan doktrin. Nah, doktrin nggak bisa dilepas. Nah, jadi saya pikir begitu kita lepas, itu bagaimana orang bisa mengerti ini kisah Yesus mati di atas kayu salib sebenarnya untuk apa. Nah, jadi balik lagi kita harus tetap berpegang bahwa di dalam pegang doktrinnya Paulus adalah orang yang sangat doktrinal ya. Roma pasal 1 sampai 11 dia bicara tentang doktrin semua, baru mulai Roma 12 dia bicara tentang hal praktis. Jadi orang yang sangat doktrinal gitu, apakah Paulus nggak praktis? Dia praktis banget. Apakah Paulus nggak mengasihi Allah, nggak punya kasih kepada sesama? Tentu kita lihat di situ dia sangat menunjukkan betapa kasih kepada Allah dan kepada sesama. Jadi doktrin itu saya rasa nggak boleh lepas dengan firman. Dasarnya dari firman. Itu dari saya. Baik, dasarnya firman ya, Bung Riza. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Frans, mungkin bisa dijawab dulu oleh Pendeta Tama ya, berkaitan dengan apa yang tadi Bung Riza sampaikan. Apakah doktrin Kristen hanya berlandaskan pada Alkitab saja? Bagaimana dengan local wisdom yang sudah dihidupi oleh masyarakat Indonesia, yang mengandung nilai positif, dan local wisdom itu sudah ada sebelum kekristenan masuk ke Indonesia? Silakan Pendeta Tama. Ya, saya kira Bapak Ibu dan saya tidak perlu begini. Saya mau mulai dengan ini. Ketika saudara dan saya bicara mengenai kebenaran di dalam konteks teologis kan kita bicara mengenai 2 macam kebenaran. Pertama adalah kebenaran khusus yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab dan juga kebenaran umum yang Allah nyatakan di dalam alam semesta. Oleh sebab itu maka ada Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah dan seterusnya. Bapak-bapak gereja pakai istilah ini, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Artinya kalau saudara menyelidiki alam semesta ini dan menemukan kebenaran di dalamnya, maka saudara akan sebenarnya bergumul dengan apa yang disebut sebagai kebenaran Allah. Nah, kalau saudara bicara mengenai local wisdom, ya, atau kita bicara mengenai local wisdom, maka saudara dan saya mesti sadar bahwa local wisdom adalah hasil pergumulan manusia pada umumnya dengan wahyu umum. Sehingga bisa saja memang mereka menemukan
kebenaran-kebenaran tertentu yang harus diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan sebelum kekristenan datang. Saya pernah melayani di salah satu kota di Indonesia dan kemudian itu mereka jadi jam 7 malam KKR saya datang, kemudian kira-kira jam 5 itu saya istirahat di satu, mereka datang bangunkan saya, lalu kemudian pergi ke pinggir pantai jam 5. Lalu nelayan-nelayan itu bawa bagan kecil itu ke tengah laut, lalu kemudian balik. Cuman taruh bagan gitu, balik dan kemudian mereka mandi KKR. Besok pagi kira-kira jam 4 pagi saya dibangunkan, kami pergi pinggir pantai, kemudian mereka tarik bagan itu. Waktu mereka bawa, saya berdoa, waktu pulang saya berdoa. Lalu kemudian mereka kumpulkan semua ikan itu, taruh dalam perahu. Begitu setelah selesai mereka taruh dalam perahu, nelayan-nelayan itu ambil jatah mereka. Ada orang-orang yang beli juga ambil dan kemudian jatah mereka sesuai dengan yang mereka beli. Dan saudara, yang menarik adalah waktu saya perhatikan ada ikan yang tersisa. Jadi saya tanya, ini ikan kenapa tersisa? Oh memang kami bijaksana atau adatnya kami di sini itu nggak boleh ambil semua, kasih tinggal. Saya tanya untuk siapa? Lalu dia bilang, oh untuk ini janda-janda atau anak-anak yatim piatu. Akhirnya itu membuat saya bertahan di pinggir pantai, Bapak Ibu, itu sampai pagi. Dan betul setelah sudah mulai terang, ada nenek-nenek yang datang, ada anak-anak kecil yang datang dan ambil ikan itu. Waktu saya pulang, saya ngobrol dengan pendetanya, saya tanya, ini tradisi sejak kapan? Apakah ini tradisi datang dari Belanda? Karena ini mengingatkan saudara, dan saya sebenarnya kepada, kalau kamu memanen sawahmu, tinggalkan sebagian untuk janda dan seterusnya. Saya tanya, apakah ini tradisi peninggalan Belanda? Pendetanya bilang, sebelum Belanda datang, nenek moyang kami sudah hidup dengan tradisi ini. Nah, apakah kalau Kristen masuk ke situ, maka tradisi yang lahir dari nenek moyang ini mesti disingkirkan? Saya kira nggak perlu, selama dia berpadanan dengan apa yang saudara dan saya pahami di dalam Alkitab. Nah, dengan demikian saya mau kira-kira untuk jawaban ini sederhananya begini, kita berkaitan dengan local wisdom, saudara tidak harus membuang semua. Namun saudara hadir dengan motivasi, saya pakai kalimatnya D.A. Carson, itu transformatif. Kita bersifat transformatif dalam relasi dengan kebudayaan. Artinya kita datang, kita memahami Alkitab dengan benar, doktrin yang dibangun berdasarkan kitab suci kita pahami dengan benar, kemudian kita datang ke dalam masyarakat kita, sangat mungkin saja kebudayaan itu bisa memperlengkapi apa yang kita punya. Karena kita mesti lihat bahwa keyakinan yang saudara yakini sebagai kebenaran harus diterapkan di dalam konteks praktis. Kadang-kadang local wisdom menolong saudara dan saya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita terima aja semua local wisdom begitu aja tanpa menguji. Karena saudara dan saya mesti tahu bahwa ada sinful direction di dalam setiap kebudayaan. Karena ada sinful direction, maka mau tidak mau kacamata untuk menilai local wisdom yang mana yang digunakan haruslah Alkitab. Jadi memang pada akhirnya doktrin yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi kacamata untuk melihat segala sesuatu. Bahwa kemudian diperlengkapi dengan local wisdom di dalam penerapan, saya kira juga nggak ada masalah karena ya itu juga berasal dari Allah yang sama. Jadi nggak ada masalah selama setelah saudara uji itu konsisten. Baik, terima kasih Pak Tama. Saya harap Pak Frans sudah terjawab ya Pak ya, karena ini banyaknya pertanyaan yang masuk. Jadi panitia perlu meng-highlight pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa kita utamakan. Gitu. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan-pertanyaan yang similar, yang mirip-mirip kita gabung jadi satu. Pertanyaan kepada Bung Risa, dari Pak Yohanes ini, bagaimana membedakan doktrin yang benar atau salah? Jika kedua kelompok sama-sama mengklaim menggunakan dasar yang sama, yaitu Alkitab. Nah, ini satu hal yang satu hal yang saya pikir ini harus dengan satu garis tegas. Tadi Pak Tama sudah sampaikan di awal bahwa kebenaran doktrin itu sifatnya itu sesuatu yang juga bisa ofensif ya, bukan hanya eksklusif, tapi juga ofensif. Nah, pada akhirnya ya kita nggak bisa berkata bahwa oke, seperti tadi ya saya tampilkan di beberapa slide, kamu mau percaya Tuhan Yesus bilang kalau ikut dia, kamu dapat kesuksesan, dapat kemakmuran, atau kamu percaya kalau kamu mengikut Tuhan Yesus, itu kamu berarti harus menyangkal diri pikul salib, dua-duanya sama saja. Ya kan itu nggak mungkin. Atau percaya kayak tadi, oke kita ibadah itu sebenarnya apa esensinya? Saya beribadah supaya Allah nanti senang. Nah kalau Allah senang, kemudian dia kasih saya imbalan berkat jasmani. Wah, Allah udah senang nih, saya datang gereja, saya dapat berkat jasmani. Atau kita melihat ibadah itu bukan, esensi ibadah adalah saya untuk menyembah Allah.
saya bertemu Allah, menyembah Dia sebagai ciptaan, menyembah pencipta. Nah, jadi kalau bilang itu jelas apakah itu harus ada berbeda? Jelas dalam aplikasinya akan jadi berbeda. Motivasinya beda, yang satu untuk memuliakan Allah, kalau yang satu ya untuk memuliakan atau meninggikan dirinya dia sendiri, atau dia sedang mencari keuntungan dari hubungan dia dengan Allah. Nah, jadi itu jelas beda. Satu berpusat pada Alkitab, pada kebenaran yang objektif ini, yang satu yang memang berdasarkan entah kreativitas dia sendiri, memakai ayat Alkitab tersebut, mengajarkannya menjadi sebuah doktrin kepada jemaat yang memang tidak paham. Orang awam yang oke, ya udah diajar seperti gini tanpa bisa menguji. Nah, di sini penting, makanya jemaat harus punya satu basic fondasi doktrin yang kuat supaya dia tahu, oh ya, ini ajaran ini pasti ini bukan seperti yang Alkitab katakan. Ya harus dengan tegas berani katakan. Nah tadi apakah itu bukan berarti kita menghakimi atau kita nggak punya kasih? Nah jelas itu bukan konteks itu. Jelas definisi mengasihi dan menghakiminya pasti ada yang salah. Kalau bilang itu nggak boleh kita katakan. Itu dari saya. Semoga bisa menjawab. Baik Pak Yohanes, saya harap jawaban dari Bung Risa bisa menjawab. Dan ada pertanyaan, ini datangnya dari jauh juga untuk Pendeta Tama, dari Dr. Luki Setiawan. Beliau adalah Ketua BPH GBI di Sulawesi Tenggara. Pertanyaan, apakah ukuran dan standar doktrin yang benar? Semua denominasi mengklaim doktrinnya benar. Yang pertama, Pak. Apa perbedaan doktrin dan dogma? Bukankah doktrin bertolak dari dogma? Definisi yang panjang tentang doktrin dari Pak Tama, dari manakah Pak Tama mendapatkan definisi ini? Saya pikir itu dulu, Pak Tama. Ya. Yang pertama, apa ukuran standar doktrin yang benar? Betul. Semua dominasi mengklaim buktinya semua doktrinnya benar. Begini, klaim bahwa kita Alkitabiah dan benar itu kan tidak otomatis menjadikan saudara dan saya Alkitabiah dan benar. Ya, jadi kita klaim itu tidak otomatis itu kemudian saya bisa klaim saya benar, Bapak Ibu bisa klaim Bapak Ibu benar, tapi klaim itu tidak menjadikan kita benar. Nah, kita punya Alkitab yang bisa menjadi alat uji bagi setiap pengajaran itu. Nah, kebetulan karena yang bertanya saya kira seorang hamba Tuhan juga Bapak Ibu, dan saya tahu bahwa di dalam konteks teologi Kristen yang namanya doktrin atau katakanlah kita bicara mengenai teologi itu dibangun dari interpretasi terhadap kitab suci, dan interpretasi itu melibatkan apa yang kita sebut sebagai hermeneutika. Nah, di dalam konteks inilah saya kira ada dua jalan yang Bapak Ibu dan saya bisa tempuh. Pertama, mari kita coba untuk menempuh jalur atau kita katakanlah hermeneutika yang sebenarnya yang kita pelajari selama ini di dalam konteks teologi. Karena waktu bicara mengenai hermeneutika saya kira kita mau berasal dari teologi manapun sekolah teologi manapun kita mempelajari konteks yang sama. Misalnya hermeneutika, waktu saudara dan saya menafsir kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam bahasa aslinya, konteksnya, ya, konteks jauh, konteks dekat, konteks penulis ketika dia menulis. Ya dari situ saudara dan saya sebenarnya sudah punya sense tertentu terkait dengan ayat itu. Yang kedua, memang ada unsur yang saya sebut sebagai subjektivitas di dalam penafsiran. Maka ya kalau memang ada perbedaan, kenapa tidak didudukkan lalu kemudian ya orang nggak suka kata debat, tetapi didiskusikanlah. Itu sesuatu yang mungkin. Saudara tahu bahwa beda doktrin itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Istilah didake dipakai untuk Tuhan Yesus, lalu kemudian Farisi gitu. Nah, apakah Farisi itu otomatis semua salah juga? Yesus bilang, dengar apa yang mereka ajarkan, jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Yesus malah memerintahkan murid-murid untuk dengar apa yang mereka ajarkan. Jadi itu sama extent ada benarnya. Sehingga kalau saudara dan saya bilang Farisi sama sekali salah, kan enggak. Tetapi ada konteks di mana mereka bisa berdebat untuk menemukan mana yang benar. Ya kalau debat itu sudah terlalu negatif bagi Bapak Ibu, bagi saya ya diskusi itu sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Ya, rasul-rasul melakukan. Sehingga menurut saya tetap ada, kita punya dasar yang sama yaitu Alkitab. Tidak mungkin ya dari satu Alkitab yang sama kita bertentangan. Kalau saudara dan saya punya klaim dari satu Alkitab yang sama bertentangan, saya A, Bapak Ibu minus A, tidak mungkin itu. Karena tidak mungkin ada satu kebenaran yang bertentangan pada dirinya sendiri. Saya bilang ini timur, Bapak Ibu bilang ini barat. Hanya ada beberapa kemungkinan. Pertama, saya salah, Bapak Ibu salah.
Yang kedua, kita sama-sama salah, tetapi tidak mungkin sama-sama benar. Nah, sekarang terkait dengan doktrin yang dibangun dari Alkitab, mari kita kembali kepada Alkitab. Ada hermeneutika, prosedur yang Bapak, Ibu, dan saya, prosedur standar yang Bapak, Ibu, dan saya bisa lewati. Setelah itu kita bisa memperdebatkan hal itu. Perdebatan adalah sesuatu yang positif di dalam gereja. Yang kedua, apa perbedaan doktrin dan dogma? Ya, saya bicara doktrin, kalau saudara dan saya lihat di dalam teks yang tadi saya coba bagikan, itu bicara mengenai ajaran yang disampaikan. Jadi itu mungkin kita bisa bilang itu berkaitan dengan isi ajaran, sesuatu yang diajarkan, tetapi dogma itu sudah berkaitan dengan sesuatu yang saudara dan saya yakini, yaitu bisa bicara mengenai keyakinan saudara dan saya di dalam kelompok yang tertentu atau di dalam gereja yang tertentu. Jadi itu kalau sudah bilang itu ya berarti doktrin yang saudara dan saya yakini sebagai sistem pemikiran kita bisa sebut itu sebagai dogma. Baik. Terima kasih Pak Tama. Saya harap bisa menjawab Pak Luki. Ada yang keempat yang saya kira ada pertanyaan di situ. Apa kebenaran? Ya kebenaran. Nggak ada istilah kebenaran alam dan kebenaran. Sebab Alkitab berbicara kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Alkitab bicara kebenaran Allah adalah kebenaran, ya. Tetapi ketika saudara dan saya melihat bahwa Allah menaruh kebenaran juga di dalam alam, hukum-hukum alam itu ciptaan Allah. Sehingga saudara nggak bisa bilang bahwa tidak ada kebenaran di dalam alam. Kalau tidak ada kebenaran di dalam alam, bagaimana matematika 2 tambah 2, 4? Itu apakah saudara temukan di dalam Alkitab? Gravitasi saudara temukan dalam Alkitab. Planet-planet saudara temukan dalam Alkitab. Tapi ketika dibicarakan, apakah saudara yakin bahwa itu benar? Itu ditemukan di dalam alam, dan selama itu benar, itu berasal dari Allah. Mengapa? Karena Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Segala kebenaran yang saudara temukan di dalam alam semesta itu diciptakan dan diletakkan Allah di dalam alam. Adalah tugas saintis untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Kalau saudara nggak mau pakai kebenaran umum, nggak masalah. Nggak masalah. Saudara, tapi saya mau tanya, saudara mau pakai kebenaran apa itu? Makanya saya bilang secara teologis ada bilang kebenaran umum, kebenaran khusus. Kira-kira begitu. Baik. Thank you Pak Tama. Sedikit tambahan mengenai doktrin tadi, salah satu contoh yang sedang didiskusikan hangat akhir-akhir ini adalah tentang Kristus, bahwa Yesus Kristus itu berbeda level atau beda, tidak setara dengan Bapa. Dan seorang pendeta ketika dinasihati bahwa ajaran tersebut keliru, pendeta itu tetap bersikukuh. Nah, bagaimana pendapat Pak Tama tentang situasi ini? Lagi mute. Masih di mute Pak Tama. Sorry, maafkan. Apakah yang ditanyakan adalah sikap saya terhadap situasi ini? Kalau yang ditanyakan untuk saya terkait sikap atau pandangan saya mengenai situasi ini, saya pikir ya perdebatan ini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi ya. Sekali lagi, perdebatan ini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Yang saudara yang studi teologi ada yang namanya apologetika. Kita seringkali suka dengan apologetika, mendefinisikan apologetika secara defensif, yaitu membela kebenaran. Tetapi sadarkah kita bahwa apologetika itu berarti juga menyerang ketidakbenaran? Nah, apakah selalu jahat itu menyerang ketidakbenaran? Saya kira tidak, karena Yesus menyerang ketidakbenaran. Rasul-rasul ketika orang menambahkan sunat sebagai prasyarat keselamatan, Rasul Paulus menyerang. Saudara dan saya bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul. Itu terjadi di dalam konteks apa? Di dalam konteks bergereja. Sehingga kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang salah mengenai Kristus, ini kan saya mesti bilang ini core belief. Ini sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara salah mempercayai Kristus, saudara tidak bisa selamat. Saudara begini, Yesus bilang begini dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, bicara mengenai Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal Allah itu bukan jalan kepada keselamatan. Pada saat saudara kenal Allah yang benar, pada saat itulah saudara menikmati keselamatan. Lalu kalau saudara mengenal Kristus yang bukan Allah, iman macam apa ini? Apakah ini adalah iman yang benar yang menyelamatkan? Seorang gembala yang baik harus memukul serigala untuk menyelamatkan dan melepaskan domba-domba dari mulut serigala. Sehingga bagi saya, kalau ada yang menanggapi ajaran yang salah ini, saudara harus lihat dia sebagai gembala yang baik. Kalau diam, kita punya gembala diam dan gak bicara, ya jangan-jangan ini serigala berbulu domba. Dia menikmati domba-dombanya diterkam oleh serigala.
Tapi kalau saudara mau lihat dia sebagai gembala yang baik, saudara harus dorong dia untuk melawan apa yang tidak benar. Karena itu adalah teladan Rasul. Itu adalah teladan Tuhan Yesus, melawan ketidakbenaran. Baik, terima kasih Pendeta Tama. Tadi itu pertanyaan Sama-sama, dari Pak Yohanes. Dan sekarang pertanyaan dari Pak Andreas ya, untuk Bung Riza. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana kedudukan doktrin dalam relasinya dengan keselamatan? Karena keselamatan tidak didapatkan dengan memeluk dogma tertentu, melainkan karena iman. Keselamatan tidak dipertahankan dengan mempertahankan dogma tertentu, karena sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan tidak harus berkonsekuensi pasti dengan memeluk dogma atau doktrin tertentu, karena keselamatan itu lintas tradisi teologis, dan bahwa ada pandangan upah keselamatan pula. Kurang begitu jelas ini, ternyata sudah ditentukan dari awal apa makna dogma di tengah keselamatan yang demikian. Oke. Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab dengan demikian ya. Saya ingat kalau saya ketemu nih ada dua macam orang Kristen ya. Orang Kristen yang pertama, kalau saya ngobrol, tanya, oke, kalau kamu, misalnya hari ini kamu mati, kira-kira ini pertanyaan yang biasa kita pakai di dalam EE. Seberapa yakin kamu kalau kamu pasti selamat masuk surga? Dan orang yang pertama dia akan jawab, waduh, saya kayaknya nggak yakin kalau saya mati sekarang saya selamat. Kenapa nggak yakin? Saya masih hidupnya nggak bener nih, belum kayak Parisa, dia bilang begitu ya. Jadi saya langsung balikin, berarti menurut kamu selamat atau enggak, itu tergantung pada perbuatan baik kamu. Dia jadi bingung sendiri. Dia nggak ngerti, jadi konsep keselamatan Kristen itu seperti apa. Atau yang orang kedua ditanya, kalau kamu yakin, kamu mati sekarang, kamu yakin nggak kamu pasti selamat masuk surga? Dan orang itu dia jawab, sangat yakin 100%. Kenapa yakin? Ya karena saya hari Minggu gereja, saya udah di CD katekisasi. Nah, padahal orang ini saya tahu hidupnya itu dari saya kenal dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan apapun, masih ngaco, masih nggak ada bilang ini. Kalau orang bilang bukti kelahiran barunya masih harus diragukan, mana buktinya. Tentu nggak ada yang sempurna ya, tapi kalau orang yang sudah lahir baru jelas ada tanda yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah lahir baru. Nah, orang yang yakin ini, yang tipe kedua ini, dia nggak memperlihatkan satu tanda kelahiran baru, tapi dia sangat yakin. Keyakinannya ya karena saya tiap hari Minggu gereja, saya juga udah di CD. Nah, saya lihat dari sini kalau pertanyaan tadi, lalu kaitannya doktrin dan keselamatan itu sangat penting. Saya rasa itu begitu penting. Apakah doktrin menyelamatkan? Enggak sih. Doktrin nggak mungkin menyelamatkan. Kita keselamatan hanya oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Itu jelas gitu kan. Kita keselamatan karena itu. Tapi bagaimana mungkin orang ini kalau dia bisa diselamatkan hal yang paling basic aja, dia merasa seperti itu. Jadi yang satu kelompok dia menjadi legalis, dia anggap dia bisa selamat kalau dia jadi orang baik. Nah, kelompok yang lain antinomian, dia rasa hidupnya mau kayak apa, hancurnya pun, hidup dalam dosa terus pun nggak ada masalah, sekali selamat tetap selamat. Nah, disinilah perlunya satu doktrin yang kuat. Waktu orang bicara keselamatan, kamu tahu nggak sebenarnya arti keselamatan itu apa? Seperti tadi pertanyaan pertama, menjadi seperti Kristus itu kan satu statement yang masih belum konkret. Coba dikonkretkan dalam hidup sehari-hari itu seperti apa. Nah, saya rasa itu mungkin banyak orang Kristen dia bisa bilang, ya aku harus hidup seperti Kristus. Konkretnya apa? Dia mungkin nggak tahu bagaimana menjawabnya. Oh, hidup seperti Kristus, oh hari Minggu gereja ya, atau gitu dong mungkin. Nah, saya lihat di sini penting sekali memegang satu doktrin keselamatan yang solid. Dan kalau ada yang mengajarkan keselamatan itu benar-benar hanya oleh karena anugerah melalui iman atau anugerah plus perbuatan, saya rasa kita sebagai orang percaya yang berpegang pada Alkitab harus dengan tegas tolak bahwa itu bukan satu ajaran Alkitabiah. Jelas Alkitab mengatakan kita adalah orang berdosa diselamatkan hanya oleh karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Anugerah, iman di dalam Kristus. Nah, itu nggak boleh ada plus perbuatan. Jadi doktrin ini kaitannya dengan keselamatan sangat penting. Doktrin menyelamatkan? Enggak. Tapi itu menunjukkan kalau kamu tahu apa artinya diselamatkan. Bagaimana saya mendapat keselamatan,
dan apa harusnya kehidupan saya setelah diselamatkan. Nah, kalau dia nggak tahu itu hanya bisa dapat di dalam doktrin. Nah, kalau dia nggak tahu itu, dia berpikir dirinya selamat, tapi mungkin seperti Matius 7 ayat 21-23. Pada akhirnya orang-orang itu yang bilang sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat, Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala pembuat kejahatan. Jadi sangat penting. Bukan menyelamatkan, tapi doktrin itu yang membuat orang tahu apa artinya menerima keselamatan dan apa artinya hidup sebagai orang yang telah diselamatkan Allah. Itu. Baik, terima kasih banyak Bung Risa penjelasannya, juga Pak Tama. Sebenarnya saya yakin kawan-kawan di sini semua, para audiens, para partisipan ingin sekali bisa bercakap-cakap lebih lanjut, lebih lama, karena ini adalah topik yang sangat penting bagi iman Kristen, bagi umat Kristiani dewasa ini. Tetapi waktu juga lah yang harus membatasi kita, tapi kita percaya ini bukanlah pertemuan yang terakhir, masih akan ada pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi terkait dengan doktrin atau topik apapun yang bisa membuat kita terbangun secara kecerdasan spiritual, juga keimanan kita kepada Tuhan. Yang saya tangkap dari Pak Pendeta Tama tadi adalah ketika orang memposisikan dirinya sebagai anti doktrin, berarti orang itu adalah orang yang anti intelektualitas. Karena doktrin adalah kristalisasi ajaran Alkitab. Mengabaikan doktrin sama dengan mengabaikan anugerah Allah bagi gereja. Dan doktrin yang sehat adalah doktrin yang merujuk kepada pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Perlu dicek apakah ajaran itu sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak. Bahkan gereja perlu tegas membedakan ajaran yang benar atau salah. Dan juga doktrin ini bukan hanya sekedar di awang-awang atau dalam pemikiran, tetapi doktrin juga berkaitan erat dengan kehidupan praktis. Pendeta Tama memberikan contoh tentang prinsip coram deo atau hidup di hadapan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah yang menjadi etos kerja orang-orang Swiss. Sebagai contoh, para pengrajin atau pengusaha arloji di Swiss yang menghasilkan arloji-arloji yang sangat hebat. Demikian juga Bung Risa Trisna mengatakan bahwa doktrin pada hari-hari ini menempati urutan terbawah dalam minat umat Kristiani. Bahkan terjadi dikotomi. Yang penting hati, pemikiran nggak penting. Padahal orang Kristen perlu melihat seluruh hidup kita ini sebagai suatu teodrama, suatu drama yang Allah ciptakan, yang di dalamnya ada pengajaran-pengajaran. Bung Risa juga mempertegas bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelayanan biasanya mereka yang paham tentang doktrin. Walaupun tadi sempat ada pertanyaan, apakah orang yang paham doktrin saja yang bisa giat melayani di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau ada waktu semestinya kita bisa membahas ini lebih lanjut. Tetapi Bung Risa juga menunjukkan satu contoh bahwa orang yang tidak paham doktrin, contohnya, akan melihat kisah penyaliban atau karya Kristus di Golgota tidak seperti orang yang bisa memahaminya dengan tepat. Orang yang tidak paham doktrin sulit untuk menerima kisah penyaliban Kristus dengan makna yang komprehensif. Dan doktrin sendiri akan menghasilkan suatu doksologi atau penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian bisa mengambil summary, bisa mengambil satu kesimpulan dari percakapan kita ini. Dan ini adalah posisi-posisi yang ditawarkan dan yang didemonstrasikan secara otentik oleh dua narasumber kita pada malam hari ini, Pendeta Tama dan juga penginjil Risa Trisna. Saya harap, kita semua berharap di waktu-waktu ke depan akan ada percakapan-percakapan seperti ini lagi, karena percakapan seperti ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita akan menutup event ini, mungkin panitia ada pengumuman yang perlu disampaikan kepada audiens. Saya persilahkan pada Ibu Sani atau Bung Risa. Iya, terima kasih. Saya sudah sampaikan untuk bagi yang memerlukan bahannya. Silakan ketik emailnya, private aja nggak apa di chat Zoom ini. Dan sudah banyak sekali, jadi saya sudah noted. Thank you. Baik. Terima kasih atas waktunya Pendeta Tama, Bung Risa,
Terima kasih banyak dan saya mohon dengan kasih Pendeta Tama Sudi untuk menutup kita dalam doa dan closing statement. Oh, Mungkin yes, closing yes. statement. Iya. Oh, Dari yes, Pak Tama yes. dulu mungkin. Iya, iya. Baik. Kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Tama terlebih dahulu, lalu nanti akan disambung oleh Bung Risa. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya singkat saja ya. Maksudnya saya sudah menegaskan posisi saya sejak awal, sehingga ya sekali lagi adalah sebuah sebuah kemustahilan saudara hidup tanpa doktrin. Menjadi Kristen tanpa doktrin itu tidak mungkin, karena Yesus mengajar, sekali lagi istilah didake yang digunakan, dia mengajar, ada pengajaran, ada doktrin yang dia ajarkan. Fakta bahwa ada ajaran yang salah itu tidak meniadakan nilai positif dan signifikansi daripada doktrin yang benar yang dibangun di atas ajaran yang di atas pengajaran yang biblikal. Oleh karena itu, menurut saya ya kekristenan yang sejati pasti dibangun di atas pengajaran yang benar yang sesuai dengan Alkitab itu, kristalisasi ajaran-ajaran Alkitab. Itulah yang membentuk pemikiran saudara dan saya, dan itu yang membentuk juga praksi saudara dan saya. Adalah mustahil jika seluruh hidup saudara dan saya hanya berisi kutipan-kutipan Alkitab. Itu tidak mungkin. Tapi saudara menafsirkan Alkitab, membaca Alkitab, dan saudara menafsirkan Alkitab, saudara menghidupi tafsiran terhadap Alkitab yang saudara anggap sebagai kebenaran. Jadi sebenarnya setiap hari saudara berteologi, saudara sementara menghidupi doktrin yang tertentu yang Anda yakini sebagai kebenaran di dalam hidup. Lalu bagaimana Anda menyangkali sesuatu yang tiap hari Anda lakukan? Sekali lagi, penolakan terhadap doktrin adalah kontradiksi performatif yang dihidupi oleh gereja dan harusnya ditinggalkan, karena bagi saya itu hanya akan memperburuk kehidupan spiritual kita. Terima kasih. Thank you, Pak Tama. Silakan, Bung Risa. Ya, dari saya jelas ya seperti tadi bahwa memang paling tidak ada tiga saya mau sampaikan 3 poin sebagai penutupnya, bahwa doktrin tidak menyelamatkan kita ya. Doktrin memang tidak menyelamatkan kita, tapi doktrin itu dapat menolong kita, mengarahkan kita di dalam jalan keselamatan itu dengan tepat. Itu fungsi doktrin. Kemudian menyenangi doktrin itu juga nggak sama dengan mencintai Allah ya. Bukan berarti tuh orang yang senang doktrin dia pasti cinta Allah, nggak sama. Tapi waktu kita kenal doktrin dengan benar, itu dapat menolong kita bisa semakin mencintai Allah. Yang ketiga, mengetahui doktrin itu nggak sama dengan melakukan kehendak Allah. Waktu kita tahu itu bukan sama dengan melakukan. Tapi waktu kita mengetahui doktrin itu sangat menolong kita dapat melakukan hukum Allah itu dengan tepat. Jadi apakah dapat kita hidup sebagai seorang Kristen dengan tepat dan benar tanpa doktrin? Jelas kalau dalam kekristenan dalam arti sebuah agama, saudara bisa kalau pengertian Kristenan sebagai agama. Ya udah hari Minggu gereja, habis itu yang penting saya sudah dibaptis gitu kan. Gak usah ngerti Alkitab. Kalau saudara pandang kekristenan sebagai agama, bisa nggak saudara hidup tanpa doktrin? Bisa. Tapi kalau dalam konteks kekristenan yang sesungguhnya, kekristenan yang sejati, yaitu Kristen artinya sebuah kehidupan yang berpusat pada Kristus, mengikuti jejak teladan Kristus, memuliakan Kristus dalam seluruh keberadaan hidup kita, maka tidak bisa tanpa doktrin. Harus doktrin. Pakai hati saja tidak mungkin. Harus ada doktrin. Nah, jadi mari kita menjadi orang Kristen yang punya 3 ini. Punya hati, tapi juga punya pengertian, doktrin. Yang ketiga, punya tindakan nyata. Waktu kita punya hati, punya pengertian, punya tindakan nyata, itulah baru ciri seorang murid Kristus yang sejati. Yang bukan menjadikan kekristenan hanya sebuah